Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yela Kartika Sari dengan NIM 220906502031. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik teman-teman, kali ini saya akan membawakan sedikit materi mengenai inflasi dan pengangguran. Nah, materi yang pertama itu mengenai inflasi. Teman-teman pasti sudah tahu dan tidak asing lagi mendengar kata inflasi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu inflasi dan apa pula jenis-jenis inflasi, dampak inflasi, dan bagaimana cara untuk mencegah inflasi. Pertama, apa sih itu inflasi? Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Sedangkan kebalikan dari inflasi itu sendiri adalah deflasi, yaitu penurunan harga secara terus-menerus akibatnya daya beli masyarakat bertambah besar. Sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka. Akan tetapi pada tahap berikutnya jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat. Akibat dari inflasi itu secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi misalnya begini, besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%. Sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara real pendapatan mengalami penurunan sebesar 5%, yang akibatnya relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga. Baik teman-teman, selanjutnya itu kita masuk pada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi ini terbagi berdasarkan sifatnya, sebabnya, dan asalnya. Yang pertama itu inflasi berdasarkan sifatnya. Dalam inflasi ini dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama itu inflasi merayap atau rendah atau creeping inflation, di mana inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua itu inflasi menengah atau galloping inflation, besarnya antara 10 hingga 30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit. Misalnya 15%, 20%, dan 30%. Yang ketiga itu inflasi berat atau high inflation, yaitu inflasi yang besarnya antara 30 hingga 100% per tahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik. Yang terakhir itu inflasi sangat tinggi atau hyperinflation, di mana inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit atau di atas 100%. Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang karena nilainya merosot sangat tajam sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang. Selanjutnya kita masuk berdasarkan sebabnya. Inflasi berdasarkan sebabnya dibagi juga. Yang pertama itu demand pull inflation. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak, di pihak lain, serta produksi telah mencapai kesepakatan kerja penuh. Akibatnya, sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Dan apabila ini berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru. Nah, berikutnya itu cost push inflation. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi. Akibat naiknya biaya produksi, maka dua hal yang bisa dilakukan oleh produsen yaitu pertama, langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga produk naik karena penurunan jumlah produksi.
Nah, inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama itu inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Ini timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasi biasanya pemerintah mencetak uang baru. Selain itu, harga-harga naik dikarenakan musim paceklik atau gagal panen, bencana alam yang berkepanjangan, dan sebagainya. Berikutnya itu inflasi yang berasal dari luar negeri. Karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi, dapatlah diketahui bahwa harga-harga juga ongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut, maka harga jualnya di dalam negeri tentu saja bertambah mahal. Teman-teman, selanjutnya itu dampak dari inflasi itu sendiri. Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian. Akan tetapi, sebagaimana dalam salah satu prinsip ekonomi bahwa dalam jangka pendek ada trade-off antara inflasi dan pengangguran. Ini menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran, atau inflasi dapat dijadikan salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian negara dan lainnya. Secara khusus dapat diketahui beberapa dampak negatif maupun positif dari inflasi. Nah, di dampak negatif dari inflasi yang pertama itu, bila harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkan. Nah, berikutnya itu sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang, sehingga banyak bank dirus akibat bank kekurangan dana. Ini berdampak pada tertutupnya perusahaan itu atau rendahnya dana investasi yang tersedia. Bila inflasi berkepanjangan, produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli. Nah, jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi ini dapat berakhir pada penjajahan dan perampasan. Nah, kemudian dampak positif dari inflasi. Yang pertama itu, masyarakat akan semakin selektif dalam mengonsumsi. Produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtif dapat ditekan. Inflasi yang berkepanjangan dapat menimbulkan industri kecil dalam negeri sehingga menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Kemudian tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan bergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Nah, teman-teman, yang terakhir itu cara untuk mencegah terjadinya inflasi. Di sini ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya inflasi. Yang pertama itu kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui peraturan jumlah uang beredar. Bank sentral dapat mengatur uang giral melalui peralatan moneter, yaitu yang pertama pelaksanaan operasi terbuka, yang kedua penetapan tingkat diskonto, dan yang ketiga penetapan rasio cadangan wajib minimum. Nah, kebijakan selanjutnya itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintahan serta
perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total, dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Yang ketiga itu kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan biaya masuk sehingga impor cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang dalam negeri cenderung menurunkan harga. Yang keempat itu kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan harga serta didasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah. Kalau indeks harga naik, gaji atau upah juga dinaikkan. Nah, baik teman-teman, selanjutnya itu kita masuk pada materi pengangguran. Di materi pengangguran ini kita akan membahas mengenai pengertian pengangguran dan jenis-jenis pengangguran dan hubungan inflasi dan pengangguran. Yang pertama itu pengertian pengangguran. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Pada teori hukum Say dari Jean-Baptiste Say yang mengatakan bahwa supply creates its own demand, atau penawaran menciptakan permintaannya sendiri, menjelaskan bahwa bila ini benar terjadi, maka pengangguran tidak ada. Dan bila pun ada, tidak akan berlangsung lama karena akan pulih kembali. Cara kerjanya sederhana, bahwa apabila produsen menghasilkan barang dalam jumlah tertentu, maka akan segera habis dikonsumsi masyarakat. Pada saat yang sama, misalnya terdapat para pencari kerja. Oleh karena produsen akan lebih baik menghasilkan barang dalam jumlah banyak untuk memperbesar keuntungan tanpa takut resiko gagal dalam penjualan, maka semua pencari pekerjaan itu akan terserap untuk mengisi lowongan baru yang disediakan oleh produsen atau perusahaan, dan ini berlangsung terus. Kemudian jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dibagi berdasarkan penyebab terjadinya dan berdasarkan cirinya. Pada pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pengangguran friksional, yaitu sifatnya sementara disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dengan pembuka lamaran pekerjaan. Yang kedua itu pengangguran konjungtural, pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Selanjutnya itu pengangguran struktural, di mana pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Kemudian pengangguran musiman, keadaan penganggur yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. Kemudian ada pengangguran siklikal, pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran pekerjaan. Kemudian ada pengangguran teknologi, pengangguran yang disebabkan adanya perubahan dengan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang terakhir itu pengangguran siklus. Pada pengangguran yang ini diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Kemudian pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama itu pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian yang semakin banyak, jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh
Sebagai akibatnya dalam perekonomian, semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Kemudian pengangguran tersembunyi. Banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan, supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya, pelayan restoran yang telah banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil. Kemudian ada pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyedap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan karena mereka terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula, para pesawat tidak dapat mengerjakan tanahnya. Kemudian setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu, ada pula yang tidak menganggur tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Teman-teman, kemudian hubungan inflasi dan pengangguran. Profesor A.W. Phillips dari London School of Economics tahun 1958 meneliti data dari berbagai negara mengenai tingkat pengangguran dan inflasi. Secara empiris, tanpa didasari teori yang kuat, ditemukan suatu bukti bahwa ada hubungan yang terbalik antara tingkat inflasi dan pengangguran. Dalam arti, apabila inflasi naik, maka pengangguran turun. Sebaliknya, apabila inflasi turun, maka pengangguran naik. Kemudian secara teori, menurut Lipsey, menerangkan hubungan antara tingkat inflasi dengan pengangguran melalui teori pasar tenaga kerja. Menurutnya, upah tenaga kerja akan cenderung turun bila pengangguran relatif banyak, karena banyaknya tingkat pengangguran mencerminkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja. Sebaliknya, upah tenaga kerja naik bila tingkat pengangguran relatif rendah karena adanya kelebihan permintaan tenaga kerja. Nah, itulah tadi sedikit materi yang saya jelaskan mengenai inflasi dan pengangguran. Mungkin cukup sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.